Rasa-rasanya lah lama, padahal baru kemarin ya. Hah? Ya, naik perawatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadra jami'a al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shahidin wa sahabatu tabi'in wal ulama al-amilin bi sunnati wal jami'a walikatul muqarrabin syaikhina qadin wa khususun syaikhina wa murabbirin syekh Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi akhlaqihi fid dharain. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini temanya haqiqatu husnul khuluqi. Hadhihi haqiqatu husnul khuluqi. Hakikat budi pekerti yang baik atau hakikat husnul khuluq, hakikat akhlak yang baik. Hakikatnya akhlak yang baik itu seperti apa? Atahsabu anna husnal khuluqi wa ayyakuna al-insanu hasanal mulqa. Apakah engkau mengira bahwa yang namanya akhlak yang baik itu adalah ketika manusia itu bertemu, sesama manusia itu bertemu, kemudian dia sangat baik perangainya atau sopan. Kita kan suka mengira bahwa orang yang baik itu dia sopan ketika berjumpa kepada seseorang atau berjumpa kepada sesama manusia, dia sopan santun, maka dia adalah orang yang husnul khuluq, kan begitu ya. Apakah mengira, apakah seperti itu yang namanya husnul khuluq? Wa man akraman nasa wa dayya'a huquqallahi ta'ala laisa hadza bi khuluqin hasanin. Dan barang siapa yang memuliakan manusia, artinya dia di sisi manusia ketika berhadapan dengan sesama manusia itu dia baik sekali akhlaknya. Dia sopan sekali ketika berhadapan dengan manusia. Mungkin berhadapan dengan guru sangat hormat begitu. Sama orang tua hormat, sama siapa di jalan bertemu dia sangat sopan begitu. Ya. Dan ketika dia sopan seperti itu tapi waduyya huququllah ta'ala, dan dia menyia-nyiakan hak-haknya Allah. Artinya dia tidak sopan sama Gusti Allah. Laisa hada bi khuluqin hasani. Maka orang yang seperti ini bukanlah orang yang berbudi pekerti yang baik. Wah ini ya, kita kadang ngarepe wong pencitraannya. Ataupun enggak di depan orang ya, di depan kamera, di depan media sosial pencitraan.
tapi ketika di hadapan Allah doya, menyia-nyiakan. Ya, di hadapan Allah nggak ada yang liatin, nggak ada Pak Sulaiman, biar. Ini masya Allah ya. Laisa hada bihulukin hasanin. Ya, jadi nggak ada. Ya, ini kadang kan kita gitu ya. Karena kalau dilihat, apalagi mau mau dicitrakan orang baik, mau nyalon apa misalnya, nyalon jadi pemimpin ya. Ya Allah. Ya, ayo kita ketika masih banyak menyia-nyiakan hak-hak Allah, artinya kita lalai sholat kita, lalai zakat kita, lalai sedekah kita, berarti kita manusia yang tidak baik, manusia yang belum berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Bala takunu mamduhan bi husnil khuluqi hatta takuna qa'iman bi huquqillahi ta'ala wa qa'iman bi ahkamihi mustasliman li awamirillahi ta'ala mujtaniban li nawahihi faman mana'a nafsahu ma'asiyallahi wa adda huquqallahi ta'ala faqad hasuna khuluquhu. Jadi bukan dikatakan orang yang terpuji, tidak dikatakan orang yang terpuji sebab dia sopan santun. Ya, tidak begitu, tidak. Sampai kapan? Sampai hatta takuna qa'iman bi huquqillahi ta'ala. Sampai orang itu juga dengan Allah juga sopan. Artinya kita sopan sama orang tapi lalai sholatnya, lalai kewajibannya kepada Allah, berarti kita sopan hanya di hadapan manusia. Lalu kemarin di Tazkiyatun Nufus itu saya sempat baca siapa namanya, Fudail bin Iyad. Beliau menyampaikan bahwa orang yang hanya ingin dikatakan baik di hadapan manusia, bahwa syirkun billah, itu syirik kepada Allah. Ziyad ya, Masya Allah ya, Fudail bin Iyad itu. Wah, ya. Kalau kita pengen dikatakan baik oleh sesama kita, itu wah, Pak Jelbenan ya. Itu termasuk kategori sih. Ya. Jadi ayo kita juga berupaya, malah bahkan kan para wali-wali yang mastur, wali yang menutupi diri mereka. Ya. Dengan pakaian yang kumuh, pakaian yang bau busuk gitu ya, penglihatan kita. Tapi sesungguhnya dia sedang menutupi dirinya bahwa dia di hadapan Allah itu masya Allah luar biasa. Tak sedetik pun lupa dengan Allah. Ini kadang wali-wali menutupi diri mereka itu begitu. Beda dengan saya, beda dengan jenengannya. Atau ini bicaranya di hadapan apa? Di hadapan sesama orang itu terlihat baik. Jadi ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi la takunu mamduhan bi husnil khuluq. Ya, tidak dikatakan dia orang terpuji, dia orang yang baik hanya karena apa? Akhlaknya ketika berjumpa dengan orang itu baik. Ya, sampai kapan ya? Sampai dia takunu iman bihuquqillah, mendirikan hak-haknya Allah. Jadi hak-hak Allah ini kita sholat dijaga, ya, zakat dijaga. Kalau memang waktunya zakat ya zakat. Nah, kewajiban kita mengeluarkan zakat sudah zakat. Ya, paling para pengusaha ini ya, Bang Aris kan pengusaha ini ya, Bang Aris pengusaha. Banyak pengusaha di sini kan, ada pengusaha emas. Waktunya zakat ya zakat, jangan ditahan-tahan. Wah ini heman ya. Kalau 1 miliar itu 25 juta lah minimal. Wah, dapat duit, punya duit 1 miliar 25 juta ditahan ya. Wah, emang sayang awak. Berarti dia tidak berakhlak sama Gusti. Belum dikatakan dia orang yang husnul khuluq. Karena orang yang husnul khuluq itu ya di hadapan Allah baik, bukan saja di hadapan manusia. Kemudian waqo iman bi ahkamihi, ya, sampai juga dia menegakkan, mendirikan hukum-hukum Gusti Allah. Mustasliman li awamirillahi ta'ala, dia pasrah ya, terhadap perintah-perintah Gusti Allah. Mujtaniban li nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah.
Itu kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, pasrah. Kalau itu udah perintah Allah ya udah pasrah, nggak usah banyak penawaran, ya. Nggak usah banyak ya nawar ya, pasrah. Namanya pasrah ini ya kayak orang mati kan, pasrah ya. Pasrah artinya waktunya ibadah ya dikerjakan ibadahnya. Ya namanya orang nyebut gawe iki gak ono rampung ya, Pak. Gitu. Nyebut gawe kerja itu nggak ada selesainya kalau kita mau mengikutinya, nggak ada selesainya. Kalau perlu 24 jam kerja terus. Ya, jadi waktunya ibadah, tunaikan ibadahnya. Itulah ciri-ciri orang yang husnul khuluq. Sejatinya akhlaknya baik. Ya, bukan cuma di hadapan manusia saja, bukan. Nah, faman mana nafsahu ma'asiyallahi wa adda huqullahi ta'ala. Maka barang siapa yang mencegah dirinya ya agar tidak terjadi maksiat kepada Allah, wa adda huquqallah, dan menjalankan hak-haknya Allah, maka sejatinya faqad hasuna qulubu, maka dialah orang yang akhlaknya baik. Maka dialah yang akhlaknya baik. Ayo kita lakukan itu. Kita yuk berakhlak sebagaimana hukum kita sesama manusia ya. Hak adab ya, kita ya memuliakan guru, kita muliakan orang yang lebih tua, kita muliakan orang tua kita hormati, kita muliakan sesama manusia, kita lakukan kebaikan. Pun jangan ditinggal kebaikan kita juga sama Gusti Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah ya, meninggalkan apa yang Allah larang. Ma sallallahu alaika alsinatal ibadi illa litarji'a ilaihi. Nah ini ya. Ini sebagai motivasi kita ketika kita berbuat apapun di muka bumi ini, ada yang komentar, ya memang begitu. Jadi Allah ini ya, tidak menguasakan omongan-omongan hamba, lisan-lisan ya, komentar-komentar ya, kecuali agar supaya hamba ini kembali kepada Allah. Jadi misalnya gini, tak kasih contoh ya. Teman-teman ini ngaji gitu kan, ngaji atau mungkin ngajar atau mungkin sudah mau bekerja bicaranya nafkah ya, memberikan nafkah rumah tangga anak istri biar bisa tidak kekurangan. Ada saja yang mengatakan wah dia itu gak bener itu. Ada nggak seperti itu? Ya memang begitu, Allah itu tidak ya, Allah itu memang begitu, menguasakan kepada lisan-lisan orang agar mereka itu menjadi koreksi bagi kita ya. Dan agar supaya apa, kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah ngomong apa, melakukan halal baik, kan masih ada yang komentar tuh. Kalau misalkan kita dermawan, pasti juga ada yang bilang ya, ai sok-sokan dermawan. Nah, ada saja kan. Nah memang tujuannya dibegitukan oleh Allah agar kita kembali kepada Allah, litarji'a ilaihi, agar kita bisa kembali kepada Allah. Kalau sudah kembalinya ke Allah, orang mau komentar tentang kita, apapun nilai tentang kita, kira-kira gimana Pak rasanya? Legowo, tenang, apa damai? Damai. Makanya jangan semuanya itu sandarkan kepada ya, jangan minta nilai kepada makhluk. Ya, kita sudah ibadah, kita sudah bekerja, kita sudah dermawan, apapun, tidak usah minta dinilai sama orang. Udah minta dinilai sama orang, kecewa ya Pak, kecewa. Sebaik apapun yang kita kerjakan, mesti ada celah untuk omongan orang. Ayo, macam-macam lah. Ya, maka kalau kita lagi ketemu yang begitu, namanya manusia kan, ya mungkin apa gitu, ya udah kembali saja kepada Allah sehingga damai dan mendamaikan, asik, ya santai saja. Seperti tadi para wali-wali yang masyhur tadi, yang saya ingat sekali dulu waktu harinya sih lupa ya, habis ngaji Ihya Ulumuddin sama Mbah Masrur itu Kamis, kalau misalnya hari Kamis, karena Jumat paginya itu beliau itu masih ada orangnya.
badannya tinggi besar, janggut, tongkatnya tinggi, bisa buahnya, tapi dekil, kotor dan kayak orang, mohon maaf, kayak orang majnun, orang gila, orang bau busuk lah. Dan memang tidak sedikit orang yang berpapasan itu menutup begini. Dan saya penasaran waktu mau Jumatan berpapasan salaman, kok baunya kok ternyata harum. Fisiknya itu Masya Allah ya, dekil kayak nggak pernah mandi, kotor. Pegang tongkat gini, terus di tangannya itu ada kantong kresek isinya entah apa ya, semuanya kotor dekil, tapi ternyata luar biasa harum. Ya kita kadang nggak ngerti, ini juga kan ada wali nih, wali Syarif Hidayatullah. Tapi ditutup kita nggak ngerti. Maka sebelum ini kan kemarin disampaikan oleh Ibnu Athaillah, kalau kita melihat apapun yang kita lihat, entah mungkin menyakitkan kita atau mungkin kesannya tidak pantas untuk kita, maka lihatlah di hatinya ada la ilaha illallah. Itu dengan demikian kita akan banyak selamatnya menilai orang. Kadang kan pikiran ini liar ya, liar. Itu si A. Begitu sudah itu si A, langsung ya Allah, di hatinya ada la ilaha illallah. Jadi insya Allah nggak jadi mikir yang macam-macam. Ya Allah, kadang memang begitu. Ya. Kalau ba'dus sholihin, sebagian ulama solih, orang-orang solih itu mengatakan al-sinnatul khalqi aqlamul haqq. Lisannya orang-orang, ya lisannya makhluk ini itu pena kebenaran. Ya omongannya orang itu adalah pena catatan kebenaran. Nah, jadi ya dengarkan saja untuk yang baik. Ya, sungguh pun ternyata didengarkan kok panas. Illa litarji'a ilai. Kembalilah kepada Gusti Allah, sehingga nanti nggak jadi panas, damai. Oh iya, ya damai. Jadi itu artinya masallatullah alaika al-sinnatal ibadi illa litarji'a ilai. Jadi Gusti Allah itu memang tidak menguasakan ya, lisan-lisan seorang hamba kepadamu, kecuali agar dengan lisan-lisan yang komentar-komentar itu bisa kembali kepada Allah. Udah ingat kepada Allah. Memang ini ya perlu dilatih, perlu latihan, perlu berlatih. Masya Allah. Ya. La tazalu laka qimatun indallahi ta'ala hatta ta'siya fa idza asaita fala qimata lak. Masya Allah. Ya. Harga dirimu, qimah itu ya harga. Ya. Harga dirimu di sisi Allah tidak akan hilang, Pak. Harga diri kita ini di sisi Allah tidak akan pernah hilang. Sampai kapan? Hatta taksiyah, hingga engkau berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, baru harga dirinya turun, harga diri jadi hilang. Falaki matalak. Maka ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, falaki matalaka, maka engkau tidak lagi memiliki harga diri. Ya, kalau di hadapan manusia mungkin kan disipir. Ya, kalau kita nggak sopan mungkin bocah degel mengenai sopan. Palingan cuma begitu. Ya, tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka harga diri kita hilang. Maka ya sekalipun kita pendosa, ayo mendekatlah kepada Allah. Ya, kita pendosa, kita banyak salah, kita banyak lalai, datang kepada Allah, minta maaf pada Allah. Akui kesalahan-kesalahan di hadapan Allah dan tekad kuat untuk tidak kembali lagi berbuat yang keliru, yang salah. Ya. Kalau sudah demikian, insya Allah mendamaikan kita. Kita asik. Kalau kita memikirkan omongan orang itu nggak ada selesai-selesainya. Ya. Apalagi yang ustadz, mau-maunya ustadz gaji nggak seberapa. Nah, pokoknya selesai kalau lagi. Ya. Ada juga ya. Iya dia ustadz udah kaya. Oh, dengan kayak gitu mendirikan pengen lebih kaya lagi. Ya ada juga ya. Tapi tadi memang Gusti Allah menginginkan kita supaya kembali kepada Allah. Kalau udah kembali beres, Allahu Akbar, selesai. Ya,
Jadi ayo kita bareng-bareng ya. Kita akui kita pendosa, kita keliru, kita banyak salah di hadapan Gusti Allah. Tekad untuk lebih baik berkaryanya, lebih baik ya usahanya, lebih baik ibadahnya. Semuanya kita harus lebih baik. Harus menjadi manusia yang baik. Aja ibadahnya baik tapi karyanya loyo, ya. Bekerjanya loyo, ya. Kerjanya males, waduh jangan. Ya, dua-duanya ya, yo ibadah yo semangat, berkarya yo semangat, cari uang yo semangat, ibadah yo harus lebih bersemangat. Ya, gitu. At-taqwa. At-taqwa hiya tarku maksiatillahi haitsu la yaraka ahadun. Takwa itu apa? Takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah sekiranya tak seorang pun yang melihatmu. Nah, itulah takwa. Ya, kalau kita berbuat baik terus banyak orang melihat itu kan gampang. Ya, tapi ketika kita sedang sendiri, tak seorang pun melihatmu, kita tetap takut kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Ya, kalau kita sudah bisa merasakan ini, maka insya Allah ini luar biasa. Ya, coba sekali-kali teman-teman itu uzlah. Artinya uzlah itu ya menyendiri kemana, yang nggak ada orang tahu. Lalu coba melakukan apa kira-kira? Banyak ingat Allahnya, apa banyak memikirkan hal-hal yang jauh kepada Allah. Ketika ternyata kesendirian kita kok lebih banyak ingat kepada Allah, itu artinya Anda sedang berada dalam ketakwaan. Pegang itu, pertahankan itu. Tapi kok ternyata ketika sendiri malah makin gelambiar ya. Karena pikiran kan nggak menembus ruang dan waktu kan. Pikiran itu menembus ruang dan waktu. Ternyata ketika kita sedang sendiri justru pikirannya kemana-mana yang menjauhkan kita kepada Allah. Oh, hati-hati. Harus cepat-cepat kita kembali, kita berbenah diri, kita perbaiki apa yang salah, apa yang keliru. Kalau mengingat sebelumnya itu kemarin disampaikan bahwa man lam yatruk al muharramat lam yanfa'hu al qiyamu bil wajibat. Ya kok kita udah sholat, kita melakukan ibadah kok hati kita, pikiran kita kok masih menjauh kepada Allah. Oh, jangan-jangan kita tidak meninggalkan perkara-perkara haram. Sehingga kewajiban-kewajiban yang kita lakukan lam yanfa'hu. Sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan seakan-akan nggak memberi manfaat sama kita. Itu jangan-jangan tubuh kita ini masih banyak perkara-perkara, barang-barang haram yang masih belum kita tahu bahati, jangan-jangan begitu. Atau jangan-jangan masih ada yang kita makan haram-haram itu. Ya, sebagaimana orang yang pengen sembuh, ya, walaupun tahu obatnya apa, seakan-akan kayaknya tidak obat bisa sembuh. Tapi orang yang tidak berharap sembuh, obat tidak akan memberi manfaat kepadanya. Karena dia tidak ingin sembuh, ada obat nggak bakal diminum. Jadi ayo teman-teman para santri ref, ya, santri senior, santri sepuh, ayo kita tawasobil hak, tawasobil sumber. Ya, kita saling mengajak pada kesabaran, mengajak kepada kebaikan. Lakukan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik, terus berbenah agar kita lebih menjadi husnul khuluq, hakikatu husnul khuluq, sehingga kita bisa meraih hakikatnya apa? Husnul khuluq, hakikat sejatinya akhlak yang baik. Di hadapan manusia kita hormat, ya, sebagaimana Allah juga memuliakan manusia. Karamallahu bani Adam. Allah itu telah memuliakan bani Adam. Kita hormat sesama manusia, kita hormati. Ditambah lagi agar kita lebih dalam atas kehormatannya, lihat pada diri dia, hatinya ada la ilaha illallah. Apapun bentuknya, apapun kita hormati, kita muliakan karena di hatinya ada la ilaha illallah. Kemudian di hadapan Allah kita harus terus berbenah. Kita akui kita pendosa, kita perbaiki, kita lakukan yang terbaik. Sehingga dunia akhiratnya insya Allah baik. Dunianya bejo, akhiratnya bejo. Dunia akhirat sukses. Ya,
Itu yang kita senantiasa selalu panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban min adzabin nubuwati wallahu a'lam bishawab. Yes, dan kita semua selalu senantiasa terjaga, ya, dijaga, diberikan inayah, pertolongan oleh Allah, berikan hidayah, berikan pertolongan anak cucu kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Allahumma fiq ila aqbil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kema ya, kema ya. Wah, besok-besok kema sama santri. Orang ajar status itu. ajar itu sampai ke Demam.